Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Melenova dengan NIM 0601242047, Prodi Ilmu Perpustakaan 2, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjabarkan tentang kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Yang pertama, kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang memiliki arti 5 dan sila yang berarti dasar, prinsip atau asas. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar, sedangkan terminologi, Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki makna rumusan dan pedoman fundamental bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengetahui Pancasila sebagai falsafah, atau tepatnya mengetahui Pancasila dari sudut pandang falsafah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki setiap manusia. Secara singkat, falsafah diartikan sebagai pandangan hidup. Fungsi dan peran Pancasila dalam menjalankan pemerintahan yaitu yang pertama, Pancasila bertindak sebagai dasar negara. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar atau pedoman dalam menyelenggarakan kebijakan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara, maksudnya bangsa Indonesia memiliki tujuan yang sama dan perlu diwujudkan untuk membangun nasional. Karena sebab itu Pancasila punya fungsi pokok dalam berkehidupan bernegara, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Ketiga, Pancasila sebagai dasar hukum. Hal ini sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang 1945, jadi fungsi Pancasila sebagai dasar hukum yang sudah tetap dan peraturan hukum yang ada di Indonesia, tidak boleh ada yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang pertama, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suatu kesatuan bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Secara filosofis, makna Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang memiliki dasar secara ontologis, dasar sebagai epistemologi, dan dasar aksiologis. Yang pertama, sila-sila Pancasila menurut kajian ontologis. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang meliputi hakikatnya dasar Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat secara mutlak, monopluralis, pendukung subjek pokok. Sila-sila Pancasila adalah manusia yang sudah dijelaskan di dalam 5 sila. Yang kedua, sila-sila Pancasila menurut kajian epistemologi. Pancasila sebagai sistem filsafat hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan. Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, dan bangsa, dan negara tentang makna hidup sebagai dasar bagi manusia. Hal ini menjelaskan bahwa filsafat dan telah menjadi ideologi. Bagi suatu ideologi, Pancasila memiliki 3 unsur yang menarik. Mayoritas pendudukannya yaitu logos, yang berarti rasionalitas atau penalarannya, pathos yaitu penghayatannya, ethos yaitu kesusilaannya. Sila-sila Pancasila menurut kajian aksiologi. Secara aksiologi, nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Di dalam buku Onisri Rahayu
Max Killer mengemukakan nilai pada hakikatnya berjenjang, jadi tidak sama tingginya dan tidak sama luhurnya. Nilai-nilai kenyataan lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan satu dengan yang lainnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakistan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional, aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Makna Pancasila dasar ideologi negara. Makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya, Pancasila merupakan ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Pancasila benar-benar ideologi yang disahkan untuk diterapkan serta ditetapkan bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia juga memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kedua makna tersebut menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila merupakan suatu sistem nilai pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan, meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun, kesemuanya merupakan satu kesatuan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.